Kafe itu ramai dengan suara gelas yang berdenting, tawa yang melengking, dan musik jazz yang mengalun lembut dari speaker tersembunyi. Di meja kami, cahaya lilin menari-nari di atas permukaan anggur merah yang hampir habis, menerangi wajah Wat ketiga sahabatku, Rendra, Tata, dan Sari. Udara malam Jakarta yang lembab seolah tak menyentuh ruangan ber-AC ini. Jadi, konfirmasi, ya, Barcelona, akhir bulan depan. Rendra mengangkat gelasnya, matanya berbinar. Sagrada Familia, tapas di La Rambla, Pantai Barceloneta. Ini akan jadi perjalanan terbaik kita. Tata dan Sari bersorak, menyambungkan gelas mereka. Akhirnya nabungnya kelar, seru Sari. Aku udah beli 3 baju renang baru, khusus. Semua mata lalu tertuju padaku, Aruna. Aku adalah orang keempat dalam rencana itu. Penyetaraan terakhir, agar grup kami lengkap. Nuna, lo jangan batal lagi ya kayak waktu ke Jepang dulu. Goda Tata sambil menyentuh lenganku. Kita janji bareng-bareng dari masih Miss Kuen. Ingat? Aku tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku di sudut-sudut mulutku. Aku masih hitung-hitungan lagi, Ren. Proyek kantor lagi gila-gilaan, dan, potong Rendra dengan gelak tawa. Alasan klasik si workaholic. Nuna, hidup jangan cuma dari meeting ke meeting. Kita udah 30. Ini waktunya kita nikmati hasil jerih payah kita. Jerih payah. Kata itu menggantung. Memang, perjalanan kami berempat bukan dari garis start yang sama. Rendra, anak pengusaha. Tata, anak diplomat. Sari, penerima beasiswa pintar yang selalu dapat jalan. Dan aku, Aruna, anak tunggal dari seorang ibu single yang berjuang dari gaji bulanan sebagai akuntan di perusahaan kecil. Setiap sen untuk nabung bersama, ini aku kumpulkan dari lembur, side job, dan mengencangkan ikat pinggang. Tapi mereka adalah keluargaku. Saat ibu sibuk bekerja, merekalah yang menemaniku mengerjakan PR, tertawa di warung kopi kampus, dan menghiburku saat aku patah hati. Mereka adalah potongan warna-warni dalam hidupku yang cenderung abu-abu. Ke Barcelona adalah mimpi kami sejak kami menemukan buku bekas tentang Gaudi di perpustakaan sekolah. Aku cuma butuh waktu, pastiin semuanya aman, kataku, berusaha meyakinkan. Nuna, lo tahu kita sayang banget sama lo, ucap Sari, suaranya tiba-tiba lembut. Tapi lo juga harus belajar sayang sama diri lo sendiri. Lihat, lo udah pucat. Capek, ya. Aku mengangguk. Memang kepala terasa berat sejak tadi. Rasa letih yang tak biasa. Seperti ada beban di pundak dan tengkuk. Kukira hanya kelelahan biasa. Iya, mungkin kurang tidur. Mereka lalu tenggelam dalam obrolan tentang itinerari, tentang klub yang akan mereka kunjungi, tentang foto-foto Instagramable yang harus diambil. Suara mereka mulai terdengar seperti dengungan dari balik dinding kaca. Kata-kata mereka masih kudengar, tetapi maknanya mengambang, sulit kutangkap. Lalu, tibalah saatnya untuk tagihan. Seperti biasa, Rendra yang mengambil inisiatif. Yuk, kita split for wise. Nuna, lo pesan salmon dan 2 gelas wine, jadi share lo sekitar. Aku membuka dompetku. Kartu kreditku, yang limitnya sudah menipis, tergeletak di sana. Tapi tanganku terasa aneh, dingin, dan agak gemetar. Saat aku mencoba menjangkaunya, jari-jariku tidak bergerak sesuai perintah. Mereka seperti orang asing, kaku dan lamban. Nuna, lagi cari cash? Tanya Tata. Aku mencoba berkata, kartu, tapi suaraku keluh. Kata itu tidak keluar dengan jelas, hanya menjadi desisan udara yang aneh. Kartu. Wajah Rendra yang semula cerah berubah. Nuna, lo kenapa? Bibir lo, kok jatuh sebelah? Aku mencoba menyentuh wajahku dengan tangan kanan yang masih bisa bergerak, tapi itu sulit. Pandanganku mulai kabur. Cahaya lilin pecah menjadi 2, 3, berputar. Suara musik jazz berubah menjadi derau tinggi di telingaku, seperti radio yang tidak menyetel frekuensi dengan benar. Dia pucat sekali, teriak Sari. Aruna, Aruna, dengar suaraku. Rendra sudah berdiri, memegangi bahuku. Tapi dunia sudah miring. Aku melihat wajah-wajah mereka yang panik, mulut mereka terbuka dan tertutup, tetapi suara mereka semakin jauh, semakin teredam, seperti dari dasar laut. Lengan kiriku terasa mati rasa, menggantung tak bertenaga di samping tubuhku. Kepalaku berdenyut dengan sakit yang tak tertahankan,
Sebuah palu godam yang memukul dari dalam. Kemudian, kegelapan. Aku terbangun dengan suara bip yang monoton dan konstan, bau disinfektan yang menusuk hidung, dan cahaya putih yang menyilaukan dari lampu neon di langit-langit. Tubuhku terasa asing, berat, dan terpasung. Dia buka matanya. Itu suara ibu. Aku memutar bola mata. Satu-satunya hal yang kurasakan masih sepenuhnya milikku, dan melihat wajahnya yang bengkak karena tangis di sampingku. Dia memegang tanganku, tangan kananku. Aku mencoba berkata, "Ibu," tapi yang keluar adalah suara parau, tidak jelas. "Jangan bicara dulu, Nuna. Ibu di sini," bisiknya, air matanya menetes ke tangan kami yang terjalin. Dokter datang, menjelaskan dengan kata-kata yang terdengar teknis dan mengerikan, "Stroke iskemik." Penyumbatan pembuluh darah di otak. Angka survivornya tinggi dengan penanganan cepat, tapi ada dampak yang harus dihadapi. Kelumpuhan di sisi kiri tubuh, hemiparese, afasia, kesulitan bicara dan memahami bahasa, dan kemungkinan terapi jangka panjang. Dunia runtuh dalam keheningan yang bising. Aku, Aruna, yang biasa mengetik 80 kata per menit, yang bisa presentasi dalam 3 bahasa, sekarang tak bisa menyuruh tangan kiriku untuk bergerak atau menyusun kalimat, "Aku haus," dengan benar. Di hari ketiga, ketika kesadaranku sudah lebih stabil, mereka datang. Rendra, Tata, dan Sari. Membawa bau kuat bunga yang terlalu cerah dan teddy bear yang tampak kekanak-kanakan. Wajah mereka penuh dengan belas kasihan yang dibuat-buat dan rasa bersalah yang coba mereka sembunyikan. "Nuna, kami nggak nyangka," kata Rendra, tangannya mengepal dan terbuka. "Kami sangat khawatir," tambah Sari. Matanya menghindari kontak dengan mataku yang sebelah kanan, yang kirinya terasa seperti tertutup tirai. Aku melihat mereka. Melihat pakaian mereka yang masih rapi, kulit mereka yang masih bersinar oleh perawatan, hidup mereka yang masih utuh. Dan di balik wajah prihatin mereka, aku, dengan kefasihan yang hilang tetapi mungkin dengan insting yang justru menguat, menangkap sesuatu yang lain. Sebuah ketergesaan. Sebuah keinginan untuk melangkah pergi dari ruangan sakit ini, dari realitasku yang sekarang hancur. Mereka bicara tentang betapa mengerikannya malam itu, tentang bagaimana mereka panik menelepon ambulans. Tapi tidak ada yang duduk lama. Tidak ada yang memegang tanganku seperti ibu. Tidak ada yang bertanya, dengan sungguh-sungguh, "Aruna, apa yang kau rasakan?" Yang ada hanyalah bisikan di antara mereka, saat mereka mengira aku tertidur. Aku mendengar potongan kalimat, dengan telinga yang seolah menjadi radar untuk nada dan sikap. "Proyek Barcelona gimana?" bisik Tata. "Kita pospone aja. Tapi, nggak mungkin cancel, kan? Deposit udah bayar," jawab Rendra, suara rendah. "Tapi dia," sahut Sari. "Dia pasti ngerti. Untuk recovery aja butuh bulanan, bahkan tahunan. Kita nggak bisa nunggu selamanya." "Tahun." Kata itu menggema di kepalaku yang sakit. Mereka tidak akan menunggu. Dunia mereka terus berputar. Mereka pamit, berjanji akan kembali besok. Tapi, besok, itu jarang datang. Mereka lebih sering mengirim pesan di grup WhatsApp kami, Fanta 4 stick, nama bodoh yang dibuat Rendra. "Semangat terus, Nuna. Kita doain yang terbaik." "Ini foto menu makanan Spanyol. Nanti kalau Nuna sehat kita coba bikin ya." "Lo kuat, Nuna. Jagoan kita." Lalu, 2 minggu setelah strokeku, saat aku mulai belajar duduk di kursi roda dan terapi bicara dengan kata-kata dasar seperti "I want water", postingan mereka mulai berubah. Foto paspor dengan tiket elektronik, koper-koper baru, selfie di Bandara Suta, dengan caption, "Finally, healing time. Barcelona, jangan kemana-mana." Healing time. Kata-kata itu membakar mataku yang membaca dari layar ponsel yang dipegangkan ibu. Saat aku berjuang untuk menyebut nama sendiri, mereka terbang 9.000 mil untuk menyembuhkan diri mereka dari apa? Dari rasa tidak nyaman melihat sahabatnya lumpuh? Dari rasa bersalah karena melanjutkan hidup? Ibu mencoba menutupi layar. "Sudah, Nuna. Jangan lihat. Fokus pada dirimu." Tapi sudah terlambat. Sebuah api menyala di dalam diriku, di tengah reruntuhan. Api itu bukan hanya sakit hati. Ia lebih tajam. Ia dingin. Ia adalah penglihatan yang tiba-tiba jernih. Aku melihat mereka di feed Instagram yang penias warna. Rendra dengan kaktail di tangan, tertawa di bawah matahari pantai Barceloneta.
Tata dan Sari mengenakan gaun mahal di klub malam, tersenyum lebar. Captionnya, "Life is for living. Cheers to us." Setiap tawa mereka, setiap gelas yang mereka angkat, setiap langkah mereka di tanah yang seharusnya juga menjadi mimpiku, adalah sebuah pengingat. Saat tubuhku separuhnya mati dan kata-kataku tertahan, mereka hidup dengan lengkap. Mereka tidak menunda pesta mereka. Mereka hanya meninggalkan seseorang yang sedang berjuang di belakang. Ibu membacakan pesan mereka yang sesekali datang. "Nuna, kami kirim oleh-oleh ya. Get well soon." Soon. Kata kosong. Aku tahu kini siapa mereka. Mereka adalah angin yang baik saat cuaca cerah, dan akan berlari mencari tempat teduh saat hujan badai datang. Dan badai dalam hidupku telah memperlihatkan itu. Di ruang terapi, dengan keringat mengucur deras mencoba mengangkat tangan kiriku 1 sentimeter, sebuah tekad baru lahir. Lebih keras dari besi, lebih dingin dari es. Air mataku sudah kering di malam pertama di rumah sakit. Yang tersisa sekarang adalah sebuah visi yang jelas, sebuah tujuan yang membara di balik mata yang sebelah bisa berkedip. Mereka berpesta di luar negeri saat aku stroke. Dan aku, Aruna, akan memastikan suatu hari nanti, dengan caraku, pada waktuku, mereka tak bisa lagi berpesta seperti dulu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriakan, tapi dengan kebangkitan yang mereka remehkan. Dengan kesuksesan yang akan membuat sorak-sorai mereka di klub malam itu terdengar hampa dan kosong. Ini bukan lagi tentang pulih untuk diri sendiri. Ini tentang membangun kembali diriku, bata demi bata, kata demi kata, menjadi benteng yang begitu kuat, sehingga gemuruh kejatuhan mereka nanti akan terasa sangat, sangat memuaskan. Perjalanan panjang dimulai dari 1 langkah. Atau, dalam kasusku, dari 1 sentimeter angkatan jari yang lumpuh. Aku menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak kafe itu, aku tersenyum. Sebuah senyum kecil, yang tak terlihat oleh siapapun, tetapi terasa hingga ke tulang-tulangku yang sedang belajar kembali untuk bergerak. Permainan baru saja dimulai, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sudah terlambat.